wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukrillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita masih bisa sholat dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti kita pasti akan disolatkan orang. Dan alhamdulillah, kita masih bisa mandi dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti kita akan dimandikan oleh orang. Pasti. Dan alhamdulillah, kita masih bisa berjalan dengan sendirinya. Pada suatu saat kita pasti akan diperjalankan oleh orang. Yang tiga perkara ini wajib akan datang kepada setiap jiwa. Hanya waktu yang berbeza. Maka untuk itu, sebelum yang tiga itu datang, mari sama-sama kita selalu bersiap memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hambanya yang selalu mensucikan diri kita, baik zahir dan baik batin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya beliau ke permukaan bumi ini bagaikan sinar sang surya yang siap menerangi alam jagat raya ini. Bahkan tanpa lahirnya beliau, Allah tak jadi buat alam semesta ini. Maka fungsi Muhammad lahir ke dunia ini adalah nikmat untuk alam, rahmat untuk alam. Maka untuk itu beruntunglah kita hari ini adalah umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang dicanangkan dalam hadis yang sahih, yaitu akan masuk ke dalam surga itu, langkah awalnya umat Nabi Muhammad sebanyak 70.000 orang. Semua kita termasuk di dalam 70.000 orang itu. Amin. Allahumma summa amin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat, hari yang sangat mulia.
Jangan biarkan Jumat berlalu. 1 kali selawat Nabi 10 Allah balas sampai jam 6 nanti. Banyaklah berselawat dan banyaklah berbuat amal dari Jumat ini. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang singkat ini kami selaku khatib dipercayakan di Masjid Asy-Syuhada ini akan kita telaah sedikit tentang solat. Solat berartikan doa. Solat juga berartikan zikir. Maka pada waktu yang singkat ini ada 5 poin yang harus diketahui oleh hamba Allah apabila betul-betul dia akan melaksanakan solat. Ingat saudaraku, solat ibunya sekalian ibadah. Di solat tergantungnya ibadah. Solat yang benar, semua perbuatan benar, tapi solat amburadul akan sia-sia belaka. Yang lebih dahsyat lagi, di yaumil mahsyar, di sidang mahkamah Allah, pertama meja hijau, sidang pembukaan, yang dihitung dan dihisab adalah solat. Awalu ma yuhasabul abdu fi yaumil qiyamah as-solat. Awalnya hisab di padang mahsyar itu adalah solat. Dipanggil satu-satu. Apabila solat baik, semuanya akan tercatat baik. Maka sebelum sidang mahkamah Allah itu, mari kita berusaha membuat solat yang terbaik. Dalam istilah agama adalah solat yang khusyuk. Para guru-guru kita, terutama dalam organisasi Thariqah Naqsabandiyah, karena Thariqah Naqsabandi ini diizinkan oleh pemerintah sebanyak 41 thariqah yang dapat izin di Indonesia. Termasuk yang kita punya di Kuala Mahato ini, Thariqat Naqsabandiyah. Ada 5 perkara yang harus kita ketahui kalau menginginkan salat itu benar dan khusyuk. Yang pertama, mengetahui kita yang kita sembah. Kajian ini sudah lama menghilang. Dakwah ini tidak ada tertulis. Ini yang harus diperhatikan dalam orang yang sholat. Mengetahui kita yang disembah. Siapa yang disembah? Dalam istilah thariqahnya, dalam istilah tasawufnya, adalah wujud mohad. Apa itu wujud mohad? Zat Allah semata. Seperti apa wujud mohad? Seperti orang yang sedang bercermin. Bapak ke masjid tadi pakai baju, pakai kopiah, bapak akan berdiri di cermin. Bapak bercermin tadi betul-betul jelas sekali nampak bapak, wajah bapak di dalam. Jelas sekali. Seperti itulah solat dengan Rabb. Seperti itulah pandangan menghadap Allah, seperti sedang bercermin. Allahu Akbar. Bagaimana hari ini kita ingin bercermin, sementara cermin sudah usang. Cermin sudah usang. Ketika kita berdiri di depan cermin, cermin tidak nampak lubang hidung kita lagi. Bagaimana untuk menghadap Allah dengan benar? Maka carilah cermin itu. Mencari cermin itu, carilah guru, carilah seorang mursyid, bahwa sesungguhnya dengan bimbingan seorang guru, insya Allah gurulah yang akan menghantarkan kita kepada Rabb, sehingga kita sampai kepadanya dalam keadaan dibimbing oleh guru kita. Dan sesungguhnya, saudaraku, talaah atau natijah yang sejogyanya salat yang kita lakukan itu sesuai dengan acuannya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril mendatangi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu
Jibril langsung bertanya kepada junjungan, ma huwal ihsan? Itu pertanyaan Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab di saat itu, ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah ihsan kata Rasulullah. Apa itu? Maknanya bahwa sesungguhnya apabila kalian menyembah Allah, seakan-akan melihat Allah itu seperti cermin tadi, nyata dan jelas. Kemudian dilanjutkan oleh hadis itu, fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa illam yaraka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat kamu. Inilah satu konsep dalam agama untuk melaksanakan solat, ingin mendapatkan khusyuk, mengetahui yang disembah. Yang kedua, dalam kajian guru-guru kita, mengetahui yang menyembah. Siapa yang menyembah? Wujud am. Itu istilah tariqahnya. Apa wujud am itu? Itulah Muhammad. Diri yang sebenar diri, itulah Muhammad. Yang menyembah itu Muhammad. Yang salat itu Muhammad. Orang yang tidak salat bukan Muhammad. Muhammadlah yang salat, karena Muhammad adalah abdi, Muhammad adalah hamba. Apa wujud am itu? Wujud am itu dalam pengertian guru-guru kita adalah bayangan dalam cermin. Allahu Akbar. Maka cermin harus ada. Kalau ingin mendapatkan, memandang dan melihatnya, sediakan cermin cepat, cermin yang bagus, jangan sediakan cermin yang usang. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kita mengetahui bahwa yang menyembah itu adalah Muhammad. Sementara kita ini adalah kejadian dari nur. Nur kita itu adalah Nur Muhammad. Muhammadun mimha, mimdal, mim kepala, ha bahu, mim satu lagi pusat, dan dal adalah kaki. Mimha, mimdal, api, air, angin, tanah. Dari api menjadi darah, dari air menjadi tulang, dari angin menjadi urat, dari tanah menjadi daging. Api, api Muhammad, air, air Muhammad, angin, angin Muhammad, dan daging, tanah, tanah Muhammad. Semuanya Muhammad yang punya. Jadi untuk itu kepada kita bersama, semoga tidak gagal paham. Yang ketiga, mengetahui tempat menyembah. Tempat menyembah dalam guru-guru kita pengertiannya adalah Daratul Baidah. Apa itu Daratul Baidah? Itulah kepala jantung dalam kurung Ka'batullah. Tersesat di hutan, tersesat di lautan, tidak ada matahari, tidak ada panduan untuk sholat. Kemana arah sholat? Kemana saja sholat? Karena Ka'bah sudah ada di dalam. Ka'bah sudah ada di dalam. Maka tempat, mengetahui tempat sholat itu, tempat menyembah adalah Ka'bah, kepala jantung. Maka hari ini banyak non-Islam, dokter-dokter di rumah sakit di luar negeri yang mengoperasi jantung. Banyak yang masuk Islam karena mereka sendiri melihat di jantung itu gambar Ka'bah. Di jantung itu tertulis gambar Ka'bah. Maka mereka dapat hidayah. Banyak yang dokter luar negeri itu segera masuk Islam. Inilah kepala jantung, Daratul Baidah, mengetahui tempat menyembah. Yang keempat, mengetahui yang dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan kepada Rabb dalam salat? Itulah ahyan arjiyah. Apa ahyan arjiyah itu? Tubuh yang kasar dijadikan kepada tubuh yang halus. Karena Allah itu halus, tak butuh yang kasar-kasar. Karena kita belum mati, kita masih hidup. Maka untuk menghadap salat dengan Allah, yang kita persembahkan itu adalah tubuh yang kasar dijadikan ke tubuh yang halus. Sesuai dengan Al-Quran, surah Al-An'am ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar
wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dia adalah Allah yang maha halus dan maha teliti. Jadi yang halus dalam diri ini adalah tubuh yang halus. Maka tubuh yang halus menghadap Rabb. Maka ketika itulah terjawab semuanya. Ketika Khalifah Ali dalam mengangkat takbir, tubuh yang kasarnya naik, tubuh yang halusnya naik, tubuh kasarnya hilang. Di saat itulah panah dicabut di belakang punggungnya, tidak sedikit pun tidak terasa. Karena Ali di dalam zuk dengan Allah Subhanahu wa taala, tubuh yang kasar dijadikan kepada tubuh yang halus. Allahu Akbar. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima yang harus kita garis bawahi, yang harus kita ketahui adalah mengetahui isi sembah. Apa isi sembah? Isinya apa? Yang pertama, isi sembah adalah iman, percaya akan Allah, percaya akan Rasul. Itu isi sembah. Yang kedua, isi sembah adalah Islam, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasul. Dan isi sembah yang ketiga, tauhid, mengesahkan Allah, bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Dan yang keempat, yang dipersembahkan adalah ma'rifat, mengenal akan Allah. Allahu Akbar. 5 poin itu yang wajib diketahui oleh hamba Allah untuk melaksanakan solat. Apabila mereka mengetahuinya, insya Allah maka solat mereka akan tercatat dalam khusyuknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka solat ini ada kulit, ada isi. Solat ada kulit, ada isi. Mana kulit, mana isi. Maka untuk itu kita harus banyak belajar. Kita harus banyak bertanya kepada guru-guru kita. Karena sesungguhnya, ingat, apabila solat amburadul, maka akan sia-sialah semua amal ibadah. Kulit solat rukun 13. Dimulai dengan niat dan tertib. Sedangkan isi solat ada 4 macam. Ini yang saya ceritakan ini berjemaah khusyuk solatnya. Dengar dan simak baik-baik. Apa isi solat? Yang pertama, isi solat adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Ada juri, ada yang mengintai kita dalam solat, ada yang mengawasi dalam solat. Siapa juri kita dalam salat? Rabbun. Harus kita mengetahui ketika takbir diangkat ada juri. Kalau ada juri berarti hati-hati bermain. Selama ini kita tidak tahu siapa jurinya. Rupanya Allah jurinya, langsung turun tangan untuk mematai kita. Itu yang pertama, isi salat. Yang kedua, isi salat tawajuh, berhadapan langsung dengan Allah. Kita tidak berhadapan dengan dunia, tidak berhadapan dengan orang, tidak berhadapan dengan masjid, tidak berhadapan dengan mimbar. Kita langsung berhadapan dengan Rabbul Jalil, Zat Allah yang semata. Sedangkan menghadap presiden saja, menghadap bupati saja, menghadap pak camat saja, kita gigit dan gemetar. Ini Zat yang Maha Agung, Raja di Raja. Jadi kita sholat itu menghadap Allah, berhadapan langsung dengan Allah, tawajuh. Isi solat yang ketiga, yaitu zikir. Di dalam solat yang diingat Allah, tidak mengingat Allah, batil. Lalai mengingat Allah, batil. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Rabbun, aku adalah Allah. Maka solatlah dirimu, tegakkanlah solat,
li zikri, untuk mengingatku. Salat tidak mengingatku, batal. Maka untuk itu kepada kita semua, berapa banyak kita salat lalai dengan Allah, lalai hati dan lalai pikiran. Kenapa? Karena lintasan-lintasan dunia masih banyak mempengaruhi kita, dan kita tidak pula mau berguru, dan kita tidak mau pula belajar. Maka untuk itu kepada kita semua, saudara-saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu salat itu, kalau kita tahu salat itu ancaman Allah untuk orang yang meninggalkan salat, Allahu Akbar. Bisa Bapak buka sendiri, bisa jemaah buka sendiri nanti Al-Quranul Karim di dalam surah At-Taubah ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Muhammad, janganlah engkau solatkan orang yang mati. Jangan engkau solatkan Muhammad orang yang mati, yang tidak melakukan solat semasa hidup di dunianya. Dilarang oleh Allah Muhammad menyolatkan. Allahu Akbar. Sedangkan mereka itu adalah orang fasik dan munafik. Wahai Muhammad, wala takum ala qabri, jangan toga, jangan berdiri di depan kuburnya, jangan doakan dia Muhammad. Dilarang oleh Allah. Innahum kafaru billah, engkar mereka denganku dan Rasulmu. Wa matu wa hum fasikun, karena mereka itu mati dalam keadaan fasik. Jadi orang yang tidak salat sehidup di dunia dilarang oleh Allah Muhammad sendiri menyolatkan. Jangankan menyolatkan, berdiri di kuburnya jangan. Berdiri saja di kuburnya jangan. Jangan didoakan. Jadi orang yang tidak salat mati di negeri ini, kita salatkan, itu hanya hubungan dunia saja, hubungan sosial saja, yang artinya tidak ada apa-apa. Doa kita tertunda. Begitulah hadirin jemaah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang perkara salat. Maka untuk itu pada pertemuan Jumat hari ini sekelumit akan kami sampaikan bahwa orang-orang yang menjaga salatnya, satu, akan terhindar dari kesempitan hidup. Yakinlah dengan kata ini. Orang yang menjaga salat tidak akan miskin, tidak akan diberi oleh Allah miskin papa. Yang kedua, terhindar dari siksa kubur. Tidak akan berani kubur mengazabnya orang yang selalu menegakkan salat, bahkan kuburnya menjadi taman-taman surga. Dan yang ketiga, catatan amalnya di akhirat akan diterima dengan tangan kanan. Allahu Akbar. Dan yang keempat, berjalan di atas jembatan Sirat sebagai kilat. Guru-guru kita menyebut jembatan Sirat itu 1000 mendaki 1000 menurun, halus dari rambut belah 7, tajam dari belah pedang. Orang yang solat terbang bagaikan kilat. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, orang itu masuk surga tanpa hisab. Tidak ada hisab bagi mereka. Yang solat siap langsung ke surga. Diambat oleh malaikat. Kemana kalian? Kami langsung ke surga. Kehendak hisab. Kami orang solat. Oh ya orang solat. Allahu Akbar, istimewa. Dan kebalikannya, orang yang melalaikan solat dan orang yang meninggalkan solat, amal ibadahnya tidak dapat pahala. 10 sak seben, tikar 1 gulung, anak yatim 300.000, tapi salat ndok ado, 0 pahalanya di sisi Allah. Yang kedua, tanda orang soleh di mukanya dicabut,
Aurah wajahnya nur Allah, nur Islam, nur Muhammad, nur tauhid dicabut oleh Allah sehingga wajahnya musam dan karam. Dan yang ketiga, doanya tidak diterima. Setinggi-tingginya menadahkan tangan, menangis, ya Rob, ya Rob, ampun kami ya Allah. Orang tak solat, tertolak doanya. Allahu Akbar. Dan mati secara hina. Apakah mobil menghantam, petir menyambar, buaya menyambar, ular besar menelan, pokok mati secara hina. Dan disempitkan kuburnya. Allahu Akbar. Dinyalakan api dalam kuburnya seperti bakar ayam. Ditusuk dari dubul, keluar dari mulut, dipanggang seperti ayam. Allahu Akbar. Dan didatangkan dalamnya ular Sujaul Aqra yang berkepala 99, sekali menggigit 1000 tahun sakitnya dikali 99, maka hancurlah daging-daging itu, tumbuh kembali. Jadi sekarang sudah ada ular menunggu di kuburan untuk orang yang tidak sholat. Banyak lagi siksaan, banyak lagi, karena khutbah kita relatif singkat. Cukup demikian dulu. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi wahidul ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wal zahiru wal batin. Kharajan nas minaz zulumati ilan nur aw sirati mustaqima rahmatan lil alamin. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin mu'minat muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna taubatan nasuha min qabla al maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha min qabla al maut. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Istiqamah kalimatit tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi akhiril kalam. La haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Ya Rabb kami, ampunkan segala dosa dan kehilapan kami ya Allah. Dosa zahir, dosa batin, dosa siang, dosa malam, dosa petang, dosa pagi, dosa yang sengaja tidak sengaja, dosa besar kecil, dosa awal, dosa akhir, dosa yang sengaja tidak sengaja ya Allah. Ampun dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, kakek nenek kami ya Allah, para guru-guru kami ya Allah, dan para pemimpin negeri kami ya Allah. Dan ampun pula mukminin mukminat timur dan barat ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, wafatkanlah kami ya Allah ketika taubat kami telah Engkau terima ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami ketika kami kotor dan berdosa ya Allah. Ya Allah, sebelum kami meninggalkan alam ini, hadirkanlah putra-putri bangsa kami, anak cucu kami, generasi kami yang soleh dan soleha ya Allah, sebagai penyejuk hati kami, sebagai pembela kami, sebagai pewaris kami ya Allah, dan pembela kami di yaumil mahsyar di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kuatkan lidah kami, kuatkan hati kami,
membaca kalimat tauhid la ilaha illallah ketika sakaratul maut datang menjemput kami, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah bil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wa la zikrullahi akbar. Hayya 'alas shalah.